Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, amma ba'd. Ikhwah rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat subuh yang berbahagia. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita, yaitu Sirah Nabawiyah, belajar meraih cinta sejati kepada Sang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Judul yang singkat tapi mengena di hati dan maknanya dalam. Kita ini belajar ya sampai wafat, ya, hatta ya'tiyatal yakin, sampai datang maut. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Seorang yang belajar dan insyaallah siap mengajar. Mengajar untuk diri sendiri, untuk keluarga, anak istri, dan untuk saudara dan masyarakat lingkungan. Ya, balaghul anni walau ayat, sampaikan dariku walau satu ayat. Ulama menjelaskan pengajar mempunyai 3 jariah, yaitu ya, idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salasin, manal hadis. Jika wafat seorang manusia atau ibnu Adam, anak Adam, putuslah amalannya kecuali 3, yaitu amal jariah, 2 ilmu yang bermanfaat, dan anak yang mendoakannya. Ya, al ilmu yantaqu bih waladun salih yad'ulah. Ya, seorang yang mengajar walaupun pada anaknya saja, 3 ini didapatkan. Dia telah beramal jariah, karena begitu yang diajarkan mengamalkan, maka terus jariahnya ya mengalir. Karena kalimatun thayyibah min sadaqah, manal hadis. Kalimat yang baik, kata-kata yang baik itu bagian dari sedekah. Dan juga dia memberi ilmu yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi keluarganya. Kalau dia bisa mengajarkan ke masyarakat lain, alhamdulillah. Dan juga muridnya adalah anaknya. Sebagaimana manal hadis, aku diantaramu seperti walid. Ya, aku denganmu seperti orang tua. Oleh sebab itu kalau kita mendampingi masyayikh, para syekh, ya, saya pernah mendampingi Syekh Walid Saifun Nasr. Karena kita terlambat, kita berebut toiletnya kalau beliau sendiri. Jadi kalau kita lama di toilet, padahal beliau umurnya lebih muda dari saya. Ya, dia teriak dari luar menegur kita karena beliau sudah ditunggu kajian. Ya, ya walad, wahai anak. Bayangkan, begitu cintanya seorang ustadz pada seorang syekh kepada murid-muridnya. Ya walad, wahai anak, cepat, bisurah. Syekh Mukbil
pernah menyatakan dalam satu tulisan, aku mempunyai anak 1000 lebih. Bukan anak biologis, tapi anak didik. Oleh sebab itu, kalau ulama mempunyai anak banyak, dan mendidiknya, ulama mendidik masyarakat. Jangan sampai kita punya anak sendiri kita tidak didik. Aneh kan? Ulama mendidik ribuan, jutaan. Syekh Albani pernah diundang ke India dengan janji akan hadir ribuan orang, tapi beliau tidak bisa datang, ya, dengan dijamin keamanan. Beliau tidak bisa datang, takut orang hulu padanya, akhirnya tidak hadir. Demikian kajian ini Sirah Nabawiyah yang ke-44. Kita sudah masuk kepada halaman 132, yaitu kenalilah Nabi Muhammad SAW dengan benar. Ya, ini judul singkat tema ini, kenalilah Nabi Muhammad SAW dengan benar. Banyak orang kenal Nabi Muhammad SAW tapi tidak benar, maksudnya begitu. Ada yang menyatakan masih jumpa Nabi Muhammad SAW sampai sekarang secara fisik, sadar. Ini nggak benar. Kalau seorang mengaku jumpa dengan Nabi Muhammad SAW secara fisik, sadar, itu namanya dia sahabat. Definisi sahabat adalah orang muslim yang berjumpa dengan Nabi secara fisik, melihat, baik sebentar atau lama, baik belajar atau tidak, melihat. Ya, ada tokoh-tokoh seperti tokoh Darul Arqam, ya, dan tokoh-tokoh sufi tarekat menyatakan kami kalau ada masalah, ya, kami jumpa Nabi Muhammad. Ini adalah dusta yang besar. Bahkan di antara mereka lagi ceramah atau diam, katanya Nabi Muhammad lewat hadir ke pengajiannya. Na'udzubillah. Ada lagi yang menyatakan Nabi Muhammad belajar nahwu sorob kepada syekhnya. Ini dusta-dusta yang nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya, qaulu zur, ucapan-ucapan kebohongan. Ya, dia pikir ucapan itu ringan. Tidak. Kadang-kadang ada satu ucapan kita yang dapat menjerumuskan kita ke dasar neraka. Dan kadang-kadang ada satu ucapan kita yang membawa kita ke derajat yang tinggi, ke jannah. Ya, jadi hati-hati terhadap ucapan. Apalagi diikuti oleh banyak orang. Ini namanya, ya, kejahatan jariah. Dia menanamkan kejahatan, kebohongan, kedustaan, kadzab, dan diamalkan oleh orang-orang. Na'udzubillah min dzalik. Sebab itu tema ini penting, kenalilah Nabi Muhammad SAW dengan benar. Al-Ustaz Dr. Firanda Dirja telah memulai memperkenalkan beliau Rasulullah SAW. Ya, bahkan kadang-kala pengenalan orang-orang kafir lebih kenal, ya, daripada orang Islam itu sendiri. Ya, scholars, ya, atau cendekiawan non muslim, mereka memuji Nabi Muhammad walaupun tidak masuk Islam. Ya, begitu. Dan boleh dikatakan sifat ini sifat yang fair, ya, fair. Seperti beberapa diantaranya, yaitu Bennett, seorang penulis, terus Bernard Shaw, seorang penulis, ya, begitu. Dan ini hal yang mengagumkan kita. Mereka jujur. Ya, mudah-mudahan kita dapat melihat tulisan-tulisan mereka di
ke depan hari atau nanti di pertemuan lainnya, insyaallah saya tampilkan beberapa. Saya sudah tampilkan di sini tapi tidak tercatat. Di antara Bernard Shaw, salah satu penulis, menyatakan kalau ada kebudayaan yang akan diterima oleh orang Eropa adalah ajaran, maksudnya adalah Islam. Bernard Shaw seorang orientalis non muslim, ya, tapi jujur terhadap Nabi Muhammad SAW dan dengan Islam, begitu. Dan itu ada di beliau menulis, Ustadz Firanda memulainya di halaman 27 yang saya kutip karena menarik, ya, di mana ucapan-ucapan beliau, mereka scholars, cendekiawan non muslim yang jujur dicatat, ya, dan banyak buku-buku seperti ini. Ada tulisan seorang Syarifuddin Ansori, ya, tahun 1980 menulis wawasan Islam. Dia menulis bagus. Dia lulusan McGill University, tapi termasuk yang aman lah. Dia membela Islam, bukan jadi orientalis. Ya. Di antaranya tadi Enid Besson dalam karyanya yang berjudul The Life and Teaching of Muhammad SAW, ia berkata, "It is impossible for anyone who studies the life and character of great Prophet of Arabia." Dia bilang Prophet of Arabia. Mustahil bagi siapapun yang mempelajari kehidupan dan karakter Nabi besar Arab. Di sini kesalahannya, Nabi besar Arab. Maksudnya Arab, dari Arab, bukan untuk Arab. Karena Nabi kita ini untuk rahmatan lil alamin, untuk seluruh, bahkan bangsa jin, ya, untuk Arab dan non Arab, untuk ajam, sebagaimana di surat Al-Jum'ah, ya, wa min akharin, dan diantara yang lain juga menerima ajaran ini. Itu Nabi yang tahu bagaimana dia mengajar dan bagaimana dia hidup. Coba di sini scholars kafir, non-muslim, who knows how he taught. Beliau pengajar, Rasulullah pengajar dahulu, ya, itu dicatat itunya dahulu. And how he lived, dan bagaimana dia hidup. Pengajar yang baik adalah seperti Rasul, contoh yang prima, sempurna. Dia ajarkan, dia hidup dengan apa yang diajarkan. Beda dengan kita. Kita ajarin gini, hidup kita beda. Ya, naudzubillah. Kita berlindung pada Allah dari kelemahan diri kita. Ya. Tapi Rasulullah sama. Apa yang diajarkan itulah dia berjalan di atas ajaran, ya, Allah yang beliau ajarkan untuk umatnya. To feel anything but reverence for the mighty prophet, ya. Dia mengajar dan bagaimana dia hidup untuk merasakan sesuatu yang selain penghormatan kepada Nabi yang perkasa itu, ya, Nabi yang perkasa. Ini bagus sekali pujiannya, ya, supreme. And although in what I put to you I shall say many things which may be familiar to many, yet I myself feel whenever I read them a new way to admiration, a new sense of reverence for the mighty Arabian teacher. Ya, saya senang sekali, dan ini benar-benar bagus sekali dikutip oleh Ustadz dari buku beliau, ya, halaman 27. Ya, penghormatan yang tinggi, ya, kepada beliau, dan bagaimana dia hidup untuk merasakan sesuatu selain penghormatan kepada Nabi yang perkasa itu, yang merupakan salah satu utusan agung dari Yang Maha Kuasa. Dia ngaku itu utusan.
Mudah-mudahan, ya saya nggak tahu meninggalnya ya Annie Besant. Dan meskipun dalam apa yang akan saya sampaikan kepada Anda terdapat banyak hal yang mungkin telah lumrah diketahui bagi banyak orang, namun setiap kali membacanya kembali, saya selalu merasakan jenis kekaguman dan penghormatan baru terhadap guru Arab yang perkasa itu. Ya, Annie Besant, The Life and Teaching of Muhammad, 1932. Jadi 1932 ya, sudah ada scholars, non-Muslim scholars jujur, ya begitu. Dan banyak lagi. Ya, di sini saya sudah kumpulkan ada Napoleon Bonaparte, Gandhi, Lamartine, ya, seorang filosof, Edward Gibbon, and Simon Oakley, History of the Saracen Empire, London. Rev itu pendeta, Bosworth Smith, Muhammad and Mohammedanism, London. Ya, Annie Besant sudah. Montgomery Watt, Muhammad at Mekah, banyak sekali. Di antara juga Michael Hart yang menulis 100 orang yang berpengaruh di muka bumi. Michael Hart, ya, dia menyatakan pilihan saya untuk menempatkan Muhammad sebagai pemimpin sallallahu alaihi wasallam, ya, daftar tokoh paling berpengaruh di dunia, mungkin mengejutkan sebagian pembaca dan mungkin dipertanyakan oleh sebagian lainnya. Tapi beliau adalah satu-satunya orang dalam sejarah yang sangat sukses, baik di tingkat keagamaan maupun sekuler, kehidupan dunia. Satu-satunya nabi yang menyontohkan kehidupan, bagaimana nikah, bagaimana punya anak, bagaimana ngurus cucu, bagaimana berperang, bagaimana ngurus istri-istrinya, bagaimana berhutang, bagaimana bayar hutang, bagaimana hidup kelaparan. Hampir komplit semua sisi kehidupan beliau ada di situ, mencontohkan, bukan sebagai orang yang diam begitu saja. Bagaimana keberanian dalam perang. Kalau orang Islam nggak kenal, memang kelewatan. Padahal dia mau masuk Islam bersyahadat, syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nanti matinya dia berharap agar bersyahadat. Tiap sholat dia baca itu, asyhadu an la ilaha illallah. Tiap azan 5 kali dia dengar, ya, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seorang filosof, Ibnu Sina, terlepas dari akidah beliau, ada yang mengkafirkan karena wahdatul wujud, penyatuan, pantheism, penyatuan diri dengan Allah, zat Allah. Tapi dia pernah nyuruh pembantunya waktu perjalanan safar, tolong ambilkan air, aku mau mandi atau apa. Diam aja tuh pembantu, mungkin dingin. Begitu dengar azan itu pembantu langsung diri ambil wudhu. Dia bilang, inilah aku seorang filosof besar, nyuruh ngambil airnya nggak ada yang mau. Pembantu itu digaji. Begitu dengar asyhadu an la ilaha illallah, hayya 'alas shalah, ini ajaran seorang, langsung bergerak ngambil wudhu. Padahal nggak kenal juga, orang bodoh, pembantu biasa. Dan sebab itu kejahatan Mustafa Kamal adalah merubah azan jadi bahasa Turki. Itu kejahatan besar. Karena azan itu panggilan. Ada orang kafir, ya, salah satu orang, ya, Australia saya dengar sekali, dia masuk Islam gara-gara dengar azan. Awal dia kesel, ya, karena mengganggu tidurnya. Di Al-Azhar dia tinggal. Sebelum Islam dia tinggal, ya, apartemen Al-Azhar dekat Masjid Al-Azhar Kebayoran Baru. Lama-lama dia tunggu itu azan. Ya, begitulah. Itu Nabi kita.
Kalau orang mengenal Nabi Muhammad SAW berdasarkan wahyu Quran dan Sunnah, dia akan cinta dan akan mengamalkan, ya, bukan karena apa-apa, karena cinta. Begitu. Dan ada ucapan yang bagus, Stanley Lane Poole, ya, Cable Talk of the Prophet. He was the most faithful protector of those he protected. Dia adalah pelindung yang paling setia bagi mereka yang dilindunginya. Rasulullah kalau melindungi seorang, tidak ada yang berani menyentuh, dan taruhannya dirinya. Begitu. Yang paling manis, paling menyenangkan dalam percakapan, ya, jawamiul kalim, singkat, padat, lembut. Bukan seperti pedang, tapi seperti bulan purnama wajahnya. Penampilannya bukan pedang, pedang itu tajam. Ya, begitu kesaksian para sahabat. Rasulullah tidak seperti pedang, seperti bulan purnama, enak dilihat. Bukan matahari, bukan. Cahayanya enak dilihat, bulan purnama. Ya. The sweetest and most agreeable in conversation. Ini pilihan kata yang bagus. Sweet, manis, and agreeable. Kita pasti tunduk. Kalau dengar ucapan Nabi langsung, kita pasti tunduk. Those who saw him were suddenly filled with reverence. Ya. Mereka yang melihatnya tiba-tiba dipenuhi rasa hormat. Mereka yang mendekatnya mencintainya. Mereka yang menggambarkannya akan berkata, aku belum pernah melihat yang seperti dia, baik sebelumnya maupun sesudahnya. Ini kesaksian yang jujur. Stanley Lane Poole. Ya, obrolan meja tentang Nabi Muhammad SAW. Enggak terdengar, saya belum cari beritanya beliau masuk Islam apa enggak. Semoga Allah kasih hidayah. Ya, sekurang-kurangnya kalau mati dalam kekafiran, meringankan siksanya. Ya, Stanley, ya, Lane Poole. Begitu. Dan dia menyatakan, aku belum pernah melihat yang seperti dia. Apakah Stanley melihat? Tidak. Tapi itulah scholar, bahasa ulama, bahasa ahli ilmu. Aku tidak pernah melihat. Jelas nggak pernah melihat. Karena mereka melihat dengan membaca. Oleh sebab itu, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku salat. Ini bahasa hadis. Kok kita disuruh melihat Nabi? Nabi kan belum meninggal. Nabi tahu dia akan meninggal. Ya. Tapi Nabi suruh kita melihat dari ilmu, dengan ilmu. Ya. Ainul yakin, dengan mata tapi ilmu. Sebagaimana Ibnu Mubarak, muhaddis besar, menyatakan, bagaimana aku, ya, duduk-duduk dengan kamu. Ada kritikan, kenapa Al-Imam kalau habis ba'da isya nggak pernah keluar, jarang sekali, maksudnya sekali-sekali doang. Bagaimana aku keluar menemui kamu, sedangkan di hadapanku ada kalamullah, Al-Quran dan tafsir, dan di hadapanku ada hadis Nabi Muhammad SAW. Zaman beliau hidup belum terkumpul itu, Bukhari, Muslim belum, tapi beliau ahli hadis. Di kepalanya ribuan hadis, di hatinya. Ya, aku belum pernah melihat yang seperti dia. Ya, begitu. Ini bagus sekali penggambaran, ya, yang berdasarkan ilmu. I have never seen, bahasa Inggrisnya, I have never seen, ya, his like, either before or after, sebelum dan setelah. Kita nggak pernah akan lihat lagi Nabi kecuali Nabi Muhammad SAW nanti di telaganya. Beliau akan punya telaga, orang beriman akan minum, yang ahli bidah akan disingkirkan. Nabi tanya, kenapa engkau singkirkan? Itu umatku.
engkau tidak tahu apa yang telah apa mereka perbuat setelah engkau wafat. Jadi di antara umatnya ada yang berbuat bid'ah, syirik dan lain-lain, itu disingkirkan dari telaga. Na'udzubillah, semoga kita tidak termasuk orang-orang yang akan disingkirkan dari telaga. Kalau minum air itu tidak akan haus selamanya. Ya. Dia sangat pendiam. He was of great taciturnity, but when he spoke, it was with emphasis and deliberation. Ya, dia sangat pendiam, tapi ketika dia berbicara, dia penuh penekanan, emphasis ya, penekanan, artinya mantap kalau bicara, nggak pimplan. Dan penuh dengan pertimbangan, dan tak seorang pun dapat melupakan apa yang dia katakan. Jadi Rasulullah kalau ngajar ingat terus sahabat. Andaikan sahabat tidak ingat, dia akan datang ke Nabi, ya Rasulullah, aku sering lupa apa yang kau katakan. Sebagaimana Abu Hurairah. Lalu Nabi buka seperti imamahnya ya, dan didoakan. Begitulah hendaknya. Seorang guru yang baik adalah mendoakan murid-muridnya, menganggap muridnya adalah anaknya, dan mendoakan di belakang mereka dalam salat, sujud, rukunya. Ya, Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, berilah kami kefahaman dalam din. Wa alimna ta'wil, dan berilah kefahaman dalam Al-Qur'an. Begitu. Terakhir kutipan ini karena bagus, George Bernard Shaw, The Genuine Islam. Ya, George Bernard Shaw, Islam sejati, menulis, I believe if a man like him were to assume the dictatorship of the modern world, he would succeed in solving its problem in a way that would bring much needed peace and happiness. Ini ucapan berlaku sampai akhir zaman, walaupun seorang non-muslim, ya, orang kafir. Ya, 1936 dia nulis. George Bernard Shaw, ya saya baca ini tahun 1980-an, yang ditampilkan oleh salah satu cendekiawan kita. Dia anak dari Endang Saifuddin Ansori kalau nggak salah. Ya, McGill University. Wawasan Islam masih ada mungkin bukunya. Bernard Shaw menulis, saya yakin jika orang seperti dia memegang kediktatoran dunia modern, dia akan berhasil memecahkan masalah-masalahnya dengan cara yang akan membawa kedamaian dan kebahagiaan yang sangat dibutuhkan. Saya telah mempelajarinya orang itu, dan menurut saya jauh dari anti-krisis. Dia harus disebut juru selamat kemanusiaan. Saya telah bernubuat, yaitu meramalkan tentang iman Muhammad SAW, bahwa iman itu akan diterima oleh Eropa di masa depan, sebagaimana iman itu mulai diterima oleh Eropa saat ini. Ya, alhamdulillah di negara-negara Barat mulai ada wali kota yang Muslim. Di Amerika, di London itu mereka sudah rubah nama London jadi London Stan, karena udah seperti Pakistan, seperti Afghanistan. Ya, kalau antum yang mungkin ada tugas ke luar negeri, cari. Ya, kalau di Australia itu ada Lakemba, itu orang nggak pakai jilbab justru aneh di situ. Preston, kalau di Melbourne Preston, Coburg. Kalau di Sydney ada Lakemba. Ya, kalau di Perth ada Thornley, Bentley. Kalau di Brisbane ada Sunnybank, ya, dan lain-lain. Kalau di Darwin ada Warringah Mall, dekat Warringah Mall, ya, begitu. Kalau di Adelaide ada masjid tertua di sana bahkan. Jadi kalau kita buka wawasan kita tentang Islam, itu akan lebih semangat kita belajar Islam. Apalagi kalau ada kesempatan melihat
Ya, saya dapat telepon dari teman dekat saya, Ustaz, saya sedang sholat di Cina, masjid yang dibangun oleh sahabat, ya ada, saya lupa namanya, ya begitu. Inilah Islam yang kita kenal. Jadi wawasan kita perluas bahwa banyak orang di sana kagum dengan Nabi Muhammad SAW. Dan sebab itu judul tema kenalilah Nabi Muhammad SAW dengan benar. Beliau bukan tokoh fiktif, semua tercatat perbuatannya. Dalam Quran disebutkan, ya. Begitu. Jadi jangan ngarang-ngarang. Jangan kuburannya bergetar, lalu keluar Nabi nyium dengkul aku. Siapa kamu? La haula wala quwata billah. Penghinaan yang seakan-akan memuji, meninggikan dirinya daripada Nabi. Nabi nyium dengkulnya. Terus setelah itu mau dianggap wali. Wali siapa ini? Ada waliullah, ada wali syaitan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah menulis buku bagus sekali, sudah diterjemahkan juga. Ya, al-farqu baina waliur rahman wa wali syaitan. Wali memang ada, wali murid, wali syaitan, wali Allah, begitu. Orang beriman semua wali Allah, yang benar imannya, begitu. Jangan lagi anak kita dijali dengan cerita seperti ini. Saudara-saudara kita juga, jangan. Ajarkan anak-anak kita ilmu yang benar, seperti Ustaz ya, mencetak 6 buku untuk kita dan menyebarkannya, memberi gratis pada sebagian asatizah untuk dibacakan. Ya, kenali Nabi Muhammad SAW dengan benar. Siapakah Nabi Muhammad SAW? Pertanyaan. Beliau adalah manusia terbaik dan teragung yang pernah ada di atas muka bumi ini. Sejak diciptakannya manusia, ya, sejak diciptakannya manusia hingga hari kiamat kelak. Dialah yang menutup para rasul dan pemimpin seluruh manusia. Dialah manusia yang memang pantas, bahkan harus untuk dipelajari seluruh perjalanan kehidupannya. Salam dan salawat kami senantiasa untuk wahai Rasulullah. Ya, betul. Hendaknya seorang dalam mempelajari Nabi itu ikhlas, ya, untuk meniru, bukan untuk bangga-banggaan, untuk sekedar wawasan. Jangan. Kalau sekedar wawasan, tadi orientalis banyak, kan belum tentu ya mereka masuk Islam. Tapi seorang Muslim mempelajari tentang Nabinya untuk ditiru. Walaupun mungkin dia baca hari ini, mungkin 10 tahun dia baru bisa ngamalkan atau 15 tahun, tapi niatkan. Ya, niat itu penting. Niat itu yang membawa keberkahan. Ya, misalkan Nabi berjihad, ya, kita ingin berjihad, kenapa tidak? Jihad yang benar, jangan jihad yang salah, jangan terorisme, jangan. Nabi mujahid, makanya ada senandung tahrim itu sebelum sholat, ya. Ada itu ucapan bagus, tapi itu nggak benar, ya. Siap sholat tuh ada assalamualaikum ya gitu, saya nggak hafal, ya. Ya Rasulullah, nah itu ada kata-kata yang bagus. Ya Amirul Mujahidin, ucapan itu sanjungan bagus, tapi bukan begitu. Itu nggak diajarkan. Kita baca. Apalagi nggak tahu artinya, rakyat kebanyakan nggak tahu artinya. Kita dengerin ceramah, dengerin kajian, baca Quran dan hadis. Dan para pencinta Nabi yang paling asli adalah para muhaddis,
Ya, saking cintanya mereka pada Nabi. Bukhari, ya, Bukhari itu mencatat setiap mau nulis dia sholat dulu. Begitu, 2 rakaat. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Beliau dari ratusan ribu bahkan sampai ada bilang jutaan, dia tulis cuma sedikit, cuma 7.600 sekian. Dan itu pengulangan, yang tidak diulang cuma 3 ribuan. Itulah para pencinta Nabi yang asli. Bukan yang banyak salawatnya dinyanyikan, dijogetkan. Na'udzubillah min dzalik. Apakah Nabi mengajarkan seperti itu? Dengan musik. Hati-hati, ini pembodohan. Itu menjauhkan dari Nabi Muhammad SAW sebenarnya. Tapi merasa paling cinta. Membaca dan berusaha mengamalkan apa yang dia baca. Hal terpenting yang harus kita ketahui tentang Rasulullah SAW adalah bahwa beliau SAW merupakan seorang yang diutus oleh Allah Jalla Jalaluhu. Allah Jalaluhu berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tiadalah yang diucapkannya itu, yaitu Al-Quran, menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Surat An-Najm ayat 3-4. Ya. Jadi ikhwah, kalau dengar hadis itu wahyu ya, maka sikapnya sama dengan Al-Quran. Seperti kalau seseorang ya di halaman-halaman sebelumnya itu ada orang yang duduk-duduk bertelekan, ya secara singkat saja, ya cukuplah Al-Quran sebagai pedoman kita. Apa yang kita dapati padanya sebagai sesuatu yang halal, maka kita halalkan. Dan apa yang kita dapati padanya sebagai sesuatu yang haram, maka kita haramkan. Ini inkarus sunnah. Ya, di halaman 130 itu inkarus sunnah. Lalu kita tantang orang-orang seperti ini. Lalu wa ma ataakumur rasul fahuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Surat Al-Hasyr menyatakan apa yang diberikan Rasul padamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Bertentangan dong. Kalau mencukupkan dengan Quran, di sini disebut Al-Quran tersebut menyuruh kita mengambil apa yang ya Rasul berikan, begitu, dan meninggalkan apa yang Rasul larang. Ini Al-Quran. Dan contoh betapa banyak kita rugi kalau kita meninggalkan Al-Quran. Coba para Qur'aniyun, para pengikut Quran inkarus sunnah, coba tafsirkan qutila ashabul ukhdud. Bisa nggak dia menafsirkan? Binasa dan terlaknatlah orang yang membuat parit. Dari mana dia menafsirkan ayat ini? Kalau sekedar parit, sudah. Dia cari Quran lain, nggak ada penjelasan yang begitu banyak tentang ini. Kita akan dapatkan di hadis, di kisah. Kita pilih-pilih mana yang benar. Ya, ulama telah memilih beberapa cerita, diantaranya ya Ibnu Ishaq, ya bahwa yang dibunuh adalah kaum Nasara di Yaman. Nasara ini pernah masuk ke Yaman. Yahudi juga pernah masuk ke Yaman. Ya, ada Zunnawas, orang Yahudi berpindah ke agama Yahudi, lalu memberantas semua orang Nasara yang tidak mau dimasukin ke parit Uhdud. Ada kisah tentang Persia. Ini kisah ya yang diangkat oleh ulama. Mana yang paling benar ya nanti itu dipilah-pilih. Tapi semua disebutkan oleh ulama dalam kitab-kitab tafsirnya. Seorang Persia ya mabuk, lalu berzina dengan adik perempuannya, seorang laki ya dengan bibinya dan lain-lain.
Ya, incest dalam Islam itu incest. Tapi kalau sepupu tidak incest ya. Seorang nikah dengan sepupunya tidak incest. Incest itu perkawinan sibling, adik kakak dan lain-lain. Paman dan ponakan. Ini incest namanya. Ya, diceritakan bahwa seorang raja yang mabuk lalu menggauli saudari perempuan sendiri. Tatkala ia sadar dari mabuknya maka ia pun bingung. Ya, begitu. Maka sang wanita berkata, sampaikanlah kepada masyarakat bahwa telah dihalalkan menikah dengan saudari sendiri. Ya, raja begitu seenaknya, bikin hukum untuk keperluan dia. Beda dengan hukum Allah. Allah nggak ada keperluan dengan kita. Setelah berzina dengan adik perempuannya karena mabuk, orang mabuk bisa apa saja. Lalu bilang ya halal itu boleh. Ya, namun ahli kitab nggak mau. Akhirnya raja pun murka dan membuat parit kemudian membakar hidup-hidup. Ini dari kisah At-Tabari. Ustadz Dr. Firanda mengutip ini dalam tafsir beliau, ayat Taisir. Dan yang paling kita pegang adalah ya, Qutila ashabul ukhdud, yaitu hadis Muslim. Cerita yang panjang semalam kita telah yang ngaji semalam dapat penjelasan dari Ustadz John ya. Di sini jelaskan Muslim nomor 3005, kisah Ashabul Ukhdud, seorang pemuda yang belajar sihir dan belajar dari pendeta rahib, di mana dia dijadikan calon pengganti penyihir raja, ya, regenerasi, ya. Ini dari Suhaib, Rasulullah SAW bersabda, dahulu ada seorang raja dari golongan umat sebelum kalian, ia mempunyai seorang tukang sihir. Panjang sekali nih ceritanya, sampai dia belajar, ya, akhirnya bisa membunuh hewan yang mengganggu di jalan dengan kata, jika memang yang diajarkan rahib ini benar, maka ya, matikanlah hewan ini. Maka orang-orang selamat. Lalu dia lewat, semua bersyukur. Lalu dia ngadu kepada pendeta, lalu bilang, kamu sudah melebihi ilmumu dari aku, belum tentu aku bisa seperti itu. Lalu dia terkenal bisa menyembuhkan dan lain-lain. Sampailah ada pendamping raja yang buta permanen, lalu mendengar orang ini, anak muda ini bisa menyembuhkan, lalu dia datang. Kata bunda, bukan aku yang menyembuhkan, Allah. Begitu. Lalu sembuh. Ya, lalu raja ini kaget. Ya, karena pendampingnya selalu di samping raja. Nah, kamu sekarang bisa melihat aku belajar dengan ini, ya. Lalu anak muda itu ditanya, benarkah engkau bisa menyembuhkan? Bukan aku, tapi Allah. Nah, diusut-usut dia. Padahal rahimnya bilang, apa pendetanya, kalau kamu nanti ditanya, suatu saat ditanya, jangan kasih tahu aku yang mengajarkan. Ya, tapi pemuda disiksa sampai dia oleh raja ini disiksa. Kamu ngaku ya ada Tuhan selain aku? Iya. Yang menyembuhkan Allah yang berkuatan. Nah, begitulah. Ya, secara singkat panjang itu ceritanya. Ya. Sahabat raja tadi kemudian raja dan dia duduk sudah itu. Ya. Lalu raja ini kesel dengan sahabatnya dibunuh dan pendeta juga udah karena anak muda disiksa akhirnya gak kuat, mungkin dia bocorkan aku belajar dari pendeta. Akhirnya pendeta ini disiksa, ya, kembalilah pada ajaranmu. Jadi disuruh pendeta ini disuruh murtad. Pendeta pun enggak, lantas didatangi gergaji dan diletakkan di tengah kepalanya. Lalu dibelahlah kepalanya dan terjatuhlah belahan kepala tersebut. Ya, begitu. Setelah itu sahabat dekat raja didatangkan pula. Ia pun diperintahkan hal yang sama dengan pendeta. Kembalilah pada ajaranmu, yaitu nyembah raja ini. Gak mau. Temannya raja yang sudah sembuh juga gak mau. Pendeta juga digergaji. Ya. Maka didatangkanlah gergaji dan diletakkan di tengah kepalanya, lalu dibelahlah kepalanya dan terjatuhlah belahan kepala tersebut.
Kemudian giliran pemuda tersebut yang didatangkan, dia diperintahkan hal yang sama. Kembalilah kepada ajaranmu. Ia pun enggan. Tapi anak ini nggak disiksa seperti itu. Dibawa ke gunung, dijorokin. Belum dijorokin, gunungnya berguncang. Para algojonya jatuh. Dibawa ke laut, mau ditenggelamkan. Lalu kapalnya terbalik, para algojonya jatuh. Dan lain-lain. Lalu dia ngebocorkan, jika engkau ingin membunuh aku, saliblah aku, lalu panahlah dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Robnya si gulam, pemuda ini. Maka kalau nggak salah pelipisnya, ya, dipanah lalu meninggal. Tapi di depan umum. Sejak itu mereka bersyahadat semua, ya. Amantu birabbil gulam, aku beriman kepada Robnya si gulam nih, anak muda. Gulam itu anak muda. Jadi satu negeri itu beriman gara-gara dakwahnya seorang anak muda ini. Dalam sirah Ibnu Hisham ada disebutkan para sahabat berjumpa dengan kuburan yang sedang duduk megang lukanya. Lalu kasih tahu Umar radhiyallahu anhu, ada kuburan di mana ada seorang yang sedang duduk. Dan itu dipuja-puja kuburan itu, daerah itu. Lalu Umar mengatakan, kunjungi, bongkar. Ini adalah Fulan bin Fulan, yaitu ini tokoh yang cerita ini. Wallahu a'lam. Lalu Umar bilang, jangan dipuja lagi itu kuburan. Pindahkan, kuburkan, simpan. Tidak ada yang boleh tahu. Dan bunuh orang-orang yang ngubur, mungkin para yang berhak dibunuh. Jadi nggak ada yang tahu sampai sekarang. Kalau nggak dipuja itu disembah, karena banyak karomah mungkin. Ya, wallahu a'lam. Itu sirah Ibnu Hisham. Bisa boleh, bisa benar. Yang penting adalah cerita ini benar dari Muslim. Nah, orang-orang yang percaya Quran saja, bagaimana dia dapat hikmah yang lebih luas? Ya. Ashabul Ukhdud manhum, siapa mereka? Ya, begitu. Sungguh bodoh. Sungguhnya mereka yang ingkar sunnah adalah ingkar Quran. Cuman enggak langsung. Mereka memenggal hadis yang begitu banyak, Bukhari, Muslim dan lain-lain. Ya, begitu. Dan Rasulullah tidak bicara wa ma yantiqu 'anil hawa. Rasulullah bukan dari hawa nafsunya, itu dari wahyu. In wa ila wahyu yuha. Saudaraku, sunnah nabawiyah termasuk di dalamnya sirah nabawiyah. Bagaikan oase di tengah padang pasir yang tanpanya siapapun akan binasa. Ini gambaran kata-kata yang indah sekali. Gak tahu beliau dari dirinya atau nukil dari yang lain. Tapi indah sekali. Kita sedang berjalan di tengah padang pasir, terus kehausan, bekal habis. Kita perlu oase, bukan fata morgana. Fata morgana makin kita kejar. Adyan selain agama Islam, ajaran-ajaran selain Quran dan Sunnah bagaikan fata morgana, filsafat yang berjilid-jilid, dibacanya enak, habis itu stres. Tapi Al-Quran dan Sunnah dibacanya menghilangkan stres, diamalkannya penuh berkah, kedamaian. Walaupun mungkin seorang itu hidup miskin, ya nggak punya apa-apa, tapi dia ada Al-Quran di dalam hatinya, ada Sunnah di dalam perbuatannya. Dia akan menjadi orang kaya, yang paling kaya, melebihi raja-raja. Ya, begitulah oase, bukan fata morgana. Orang-orang yang mengejar kebahagiaan materi itu seperti mengejar fata morgana, mirage. Ya, bagaikan oase di tengah padang pasir yang tanpanya siapapun akan binasa. Jika memang terbukti bahwa Rasulullah SAW melakukan suatu perbuatan, maka lakukanlah perbuatan tersebut. Dan yakinlah bahwa memang itulah yang Allah Jalla Jalaluhu inginkan dari kita. Ya, jadi jangan takut-takut mengamalkan sunnah. Jangan takut dikucilkan. Ya, jangan takut di keluarga, oh nanti kalau saya ngambilin sunnah nggak ada yang negor kita. Ya nggak apa-apa kalau resiko seperti itu.
tapi dengan lembut. Ya, dan berusaha nyontoh. Rasulullah bukan tegas saja, tapi lembut. Kita combine, ya, gabungkan antara ketegasan dan kelembutan. Cari kata-kata diksi yang tepat untuk saudara kita, karena kita berharap bukan mereka jauh dari sunnah, mendekat. Ya, kalau kita salah jangan diulang. Pernah kan? Ya, ada orang baru kenal sunnah semua dibid'ahkan. Ada itu. Semua salah. Jangan. Kalau udah tahu itu salah ya ulang, jangan, diperbaiki. Gak perlu dikatakan bidah, tapi ini Rasulullah pernah bicara seperti ini. Dengan orang tua beda. Jangan kayak guru dengan orang tua. Mungkin orang tua kita buta huruf. Mereka berjuang lawan Belanda, lawan Jepang, lawan kita, lawan siapa? Lawan diri kita aja gak mampu kan? Mereka dapat uzur syar'i yang belum tentu kita dapat uzur. Sebagian orang menyangka bahwa Allah Jalla Jalaluhu hanyalah mewahyukan ibadah-ibadah yang wajib, sementara ibadah-ibadah sunnah adalah murni buatan Rasulullah SAW. Ini adalah sangkaan yang amat keliru. Ketahuilah bahwa Allah Jalla Jalaluhu, ya, bahwa Allah lah yang mensyariatkan segala jenis ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah, tanpa terkecuali. Jangan menyatakan oh ini sunnah dari Nabi, boleh dikerjakan apa enggak. Tidak, semua dari Allah. Nabi menyontohkan, meragakan, memperagakan ke kita. Ya, begitu. Dengan demikian, mempelajari sirah merupakan hal yang sangat penting. Jika dilihat dari perspektif ini, kita tidak sedang mempelajari sosok pribadi manusia biasa, kan, tapi kita mempelajari sosok pribadi seorang Rasul. Bahkan ia adalah Rasul terbaik yang pernah ada dan sekaligus penutup para nabi. Inilah poin kedua yang harus selalu kita ingat ketika melewati setiap momen kehidupan sang Nabi Muhammad SAW. Sadarilah bahwa kita sedang berinteraksi dengan wahyu yang turun dari Allah Jalla Jalaluhu. Ya, demikian materi kedua, yaitu kenalilah Nabi Muhammad SAW di kajian kita yang ke-44. Yang lalu sudah 43 dan lain-lain. Jika ada pertanyaan, kita masih punya 8 menit, silakan. Ya, betul. Assalamualaikum. Sangat tepat sekali bahwasanya kita berpedoman dengan Al-Quran dan Hadis. Kedua, memilih guru. Nah, kedua hal ini alhamdulillah ketika di belakang Nabawi kan, Nabawi tidak Nabawi itu ada liko-liko antara lain Ustaz Firan dan waktu itu masih S3 ada Abdullah Roy juga yang anak itu juga ASI. Nah, kedua dalam hal kita menjalani manhaj salaf ini, ternyata alhamdulillah Ustaz Firanda ini anak ikut sangat produktif sekali. Satu, kedua, dan bisa bijak menghadapi kita di antara sunnah atau salaf selalu mentahdir. Nah, beliau ini ya termasuk guru kita bahwasanya janganlah saling mentahdir. Sururi, Halabiyu. Nah, dalam hal ketika menghadapi pertanyaan di sana sini, ternyata Ustaz tapi Firanda ini bisa menjawab ada apa di Rojak sampai 13 seri itu menjawab. Nah, kemudian ketika juga hanya mendampingi Pak Widodo hukumnya dari Rojak dan mendatangkan Syekh Hasan Al-Banna. Ya, jazakallah khairan kepada Pak Bambang yang telah memberi masukan, dan ya kita lihat itu ketokohan seseorang seperti, insya Allah beliau masih hidup ya,
Jadi kita doakan istiqomah sampai wafat. Karena seorang yang masih hidup ya akan tidak luput dari cobaan, fitnah, terbolak-baliknya hati. Makanya doanya ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub sarif qulubana ala taatik. Yaitu doa yang harus kita panjatkan dan setiap kita yang dipuji atau yang dihina membaca itu. Boleh jadi orang yang dihina suatu saat dia bertobat dan lebih mulia dari kita. Orang yang terperosok dalam lumpur dosa yang besar, ya. Dalam hadis, andaikan seorang datang dengan dosa sepenuh langit ya gunung gitu, atau seperti buih di lautan, jika datang dengan ya tauhid, ya niscaya Allah akan ampunkan gitu. Dan orang-orang yang mulia seperti ada Qasim, ada satu orang ulama penulis kitab tauhid dan kitabnya masyhur, tapi mati dalam keadaan ateis, ya mulhid, tidak percaya pada Allah. Dan itu ulama masih mencetak. Dan ada kiai-kiai yang belajar tauhid di Mekah, di Gunung Tanggung, tapi begitu pulang dari sana apa yang diajarkan? Dia mengakui Syiah dan lain-lain. Naudzubillah. Jadi seorang yang masih hidup kita sekedar berdoa terus agar istiqomah sampai wafat, dan kita menikmati tulisan-tulisannya dan juga bapak-bapak seperti Pak Bambang mengalami langsung kajian di Masjid Nabawi, dan beliau mengisi di kajian-kajian di Bintaro, Sunnah Bintaro Senin malam ya. Silakan hadiri, dan karya beliau cukup bagus dan banyak seperti Wasitiyah dan lain-lain. Jika ada pertanyaan lagi silakan yang lain. Kalau tidak, saya simpulkan kajian malam ini, pagi ini, insyaallah kita berdoa kepada Allah agar beliau penyusun kitab ini dipanjangkan umurnya dalam ibadah, dalam berkarya, ya sehingga kita anak muridnya mendapat manfaat yang banyak, dan mendoakan beliau agar ditambahkan ilmunya, ya diberkahi kehidupannya, keluarganya, hartanya. Dan kita juga seperti itu yang mendoakan. Dan juga jangan sungkan-sungkan untuk berjumpa dengan beliau dan bertanya. Ya, saya pribadi kenal beliau, alhamdulillah, dan dapat izin membacakan ini. Ya, dengan kurang lebih saya tambahkan sendiri. Biasa para ustadz gitu. Ada buku-buku yang saya sudah dapat izin dari Ustadz Ali Ahmad yang Pekanbaru. Beliau banyak sekali karangannya. Dan sudah dikirim ke saya semua PDF-nya dan boleh dibacakan. Tapi ini saja mungkin berapa tahun ini, karena ada 6 buku ya. Dan alhamdulillah yang memudahkan kita adalah adanya aplikasi. Ini sungguh sangat memudahkan ya, aplikasi Bekal Islam. Jadi bisa dilacak dan penampilannya bagus. Saya melihat beliau salah seorang ustadz yang produktif dan sangat bermurah hati dengan karya-karyanya. Ya, bukan artinya satu lain tidak, semua begitu, tapi kadar kemampuannya berbeda. Kalau beliau punya tim, ya, sebab itu manfaatkanlah keberkahan ini dari Allah, kemudahan ini, ya, agar nanti suatu saat kemudahan itu dicabut. Sebagaimana seorang mau baca Quran di Palestina susah. Baru mau baca Quran dibom madrasahnya, dibakar Al-Qurannya. Kita ini dalam keadaan aman. Kalau dalam keadaan aman, tidak bisa baca Quran, tidak bisa punya waktu baca hadis, tidak mempunyai waktu baca sirah. Bagaimana suatu saat Indonesia perang? Lebih tidak bisa lagi. Orang dalam keadaan damai seperti ini nggak ada waktu. Padahal saudara kita di Palestina, mereka masih menghafal Quran, anak-anaknya dengan kondisi yang begitu minim, makan aja enggak, mereka menghafal Quran. Mereka kalau dikasih mushaf, pilih mushaf daripada makanan, kadang-kadang seperti itu.
Mereka tetap belajar. Ya, dalam kondisi terpuruk seperti itu. Mereka pantas dapat cobaan seperti itu karena imannya. Ya. Dalam hadis-hadis begitu penjelasan. Orang-orang yang imannya tinggi seperti Rasul dan Nabi, cobaannya berat. Para sahabat, solehin. Nah, kita mungkin gak dicoba karena iman kita ya baru dicoba ekonomi murtad. Ya, baru dicoba keluarga murtad dan lain-lain. Mungkin begitu. Oleh sebab itu jangan bangga juga gak dicoba. Ini sadari, wah mungkin keimanan kita memang masih rendah sekali. Ya, nggak pantas kita dicoba seperti ini, begitu loh. Ya, oleh sebab itu kita bukan menantang cobaan, tapi melihat bahwa memang iman kita masih rendah, cobaan kita juga ya tidak sesuai dengan hadis. Barang siapa Allah cintai, maka Allah kasih musibah. Nabi Ayub Allah cintai, musibahnya berat sekali. Keluarga meninggalkan, kesehatannya hancur dan lain-lain, hartanya. Rasulullah Allah cintai, Nabi Ibrahim hampir disuruh menyembelih anaknya. Cobaan apa lagi yang lebih besar dari itu? Seorang hubungan anak dan ayah. Dan ditinggalkan ayahnya. Ayahnya ingin merajamnya. Kalau Nabi Ibrahim tidak berhenti mengajarkan tauhid, akan dirajam. Begitulah para nabi dan para solehin. Nah, tadi kita lihat Ashabul Ukhdud, orang yang mempertahankan imannya. Terakhir kisah itu adalah seorang ibu dengan anaknya. Anaknya beberapa satu-satu, yang besar udah cemplungin ke api yang bergejolak. Ukhdud, parit yang dia bakar api. Lalu satu lagi. Lalu ibu ini ragu-ragu karena anak yang kecilin, dia bukan takut pada api itu, dia kasihan anaknya ini masih nyusu. Ya, tapi anaknya bilang, "Ibu jangan ragu-ragu, nyemplung." Ya, begitu anaknya bisa bicara. Bayi untuk meyakinkan, menegarkan hati seorang ibu mempertahankan keimanannya. Ya, na'udzubillah, ya Allah, kita berlindung pada Allah akan cobaan seperti itu. Alhamdulillah pemimpin kita nggak seperti itu. Oleh sebab itu gunakan waktu-waktu damai ini untuk menuntut ilmu semaksimal mungkin. Jangan berleha-leha, jangan malas-malas, ya, jangan bersenang. Baca hadis-hadis, kisah-kisah ini untuk iktibar, bahwa saya harus gigih mempelajari tentang Nabi, tentang Quran, tentang hadis. Begitu. Wallahu a'lam. Saya mohon maaf jika ada penjelasan yang berlebihan dan tidak tepat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.